Bab 1561, Metode Manajemen Xiaoyan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Qiyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, sudah lama, jadi tidak akan terjadi, kan? Tetua Huosun tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir tentang ruang kosong di atas panggung seni bela diri dan perjamuan. Semuanya buruk. 10 pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 3 yang sempurna tentu saja tirani. Tetapi Xiaoyan adalah prototipe domain, yang dapat meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu dan melemahkan lawan-lawannya. Jadi yang mereka khawatirkan saat ini adalah 10 pembangkit tenaga listrik dari Sekte Api Segudang mereka. Puff, puff. Tepat saat suara tetua Huoyun jatuh, kekosongan di tengah platform kompetisi perlahan menggeliat, dan tiba-tiba beberapa sosok tiba-tiba mengalir ke pandangan semua orang. Ini. Sudut mata Huoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat dengan keras ketika dia melihat ini. Jelas, 10 orang yang keluar jelas merupakan 10 orang dari Sekte 10.000 Api mereka yang menghentikan Xiaoyan, dan sosok 10 orang ini cukup malu. Bau terbakar sangat menyengat, dan bahkan napasnya lamban, seperti anjing mati yang dibuang keluar dari kekosongan. Huho, sudah lama sekali aku tidak sebahagia ini. Xiaoyan adalah orang terakhir yang muncul, dan langsung melirik ke 10 orang yang sangat malu itu, lalu bertepuk tangan. Xiaoyan, kau keterlaluan. Melihat pemandangan ini, Huo Liuxin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. Master Sekte Huoyi, sekarang, seharusnya tidak ada keraguan lagi, kan? Xiaoyan mengabaikan Huo Liuxin, tetapi matanya perlahan beralih menatap Huoyi. Meskipun kekuatanmu lemah, kekuatan tempurmu sebanding dengan petarung abadi bintang 4. Namun, kau telah mengalahkan ahli sekte Myriad Fire milikku beberapa kali. Hari ini, biarkan Master Sekte ini datang menemuimu secara langsung. Begitu suara itu jatuh, jubah brokat Huoyi bergetar sebentar, dan dia berbalik dan menghilang ke kursi. Dia datang ke sisi Xiaoyan. Master Sekte, ini sama sekali tidak mungkin. Melihat ini, Tetua Huo dan Tetua Agung Huoyun tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk. Huoyi adalah Master Sekte Wan Huo saat ini, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah Dosian Bintang 4, dan kekuatan tahap tengah Dosian Bintang 4 itu jauh dari sebanding dengan beberapa Dosian Bintang 4 biasa di tahap awal, apalagi Dosian Bintang 3 milik Xiaoyan. Kekuatan tahap akhir, level pertempuran ini, tetapi celahnya terlalu besar. Xiaoyan menerima kebaikan kedua tetua itu, tetapi aku berpikir untuk bertemu dengan Master Sekte Huoyi. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Xiaoyan tidak gentar. Tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4 sangatlah tirani. Jika Xiaoyan tidak menggunakan metode api suci dan menelan api untuk menekan bagian bawah kotak, dia mungkin akan menjadi masalah serius bagi orang kepercayaannya sendiri. Tetapi Xiaoyan tidak takut akan hal ini, lagi pula, untuk persiapan manajemen berikutnya, tentu saja, dia harus berhadapan dengan beberapa musuh yang kuat, agar dapat maju dalam waktu tercepat. Sekte Master Huo, tolong. Xiaoyan memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, aku adalah atribut api. Aku tidak suka menunda-nunda saat bertarung dengan orang lain. Jika kamu tidak bisa melawan, maka menyerahlah dan akui kekalahan. Di pipi pucat Huoyi, sedikit kebanggaan muncul. Jelas, orang ini bisa menjadi api. Master Sekte itu pasti memiliki semacam keterampilan dalam menekan bagian bawah kotak. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap, Xiaoyan berdiri diam di tempat, mengabaikan kata-kata Huoyi, matanya perlahan tertutup, mencoba berkomunikasi dengan istana spiritual di alam jiwanya. Orang, ini, apa yang kamu lakukan? Ke-10 orang kuat itu merasa sangat malu, dan perlahan-lahan jatuh kembali ke tempat duduk mereka. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka langsung bertanya-tanya, mereka baru saja kalah jika mereka kalah, lagi pula, di ruang khusus Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan terlalu tirani, benih surga agung ditambah kekuatan ruang formasi membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka dikalahkan. Tunggu, ini adalah kekuatan jiwa tingkat negeri ajaib. Dalam sekejap, mengikuti tindakan Xiaoyan, semua pembangkit tenaga listrik di lapangan, kecuali Master Sekte dan Tetua Agung, untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona. Tuan Xiaoyan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona terus mengalir keluar, dan Tetua Huoyun berkata dengan tatapan serius.
Tetua pertama, bolehkah aku bertanya? Xiao Yan memejamkan matanya dan perlahan membuka mulutnya, kekuatan jiwanya terus dilepaskan, mencoba bersaing dengan Huo Yi. Tuan Xiao Yan, apakah seorang apoteker? Huo Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, melihat kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona dengan hati yang berapi-api. Boom! Tetua Agung Huo Yun belum selesai berbicara, dan lingkaran riak energi jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyebar ke seluruh panggung kompetisi dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Saya seharusnya berpikir bahwa orang kuat yang dapat memiliki kekuatan jiwa negeri dongeng secara alami adalah seorang apoteker tingkat 4 negeri dongeng. Bawahan saya, Master Sekte Huo Yi dari Sekte Wan Huo, bersedia tunduk pada manajemen Tuan Xiao Yan. Saat berikutnya, Huo Yi, yang mencoba melawan Xiao Yan, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Seorang ahli di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 4, dan bahkan Master Sekte, dan di depan bawahannya, mampu mencapai level ini sudah dapat menjelaskan banyak masalah. Novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Master Sekte Huo, cepatlah bangun, anak ini adalah pilihan terakhir, saya harap Master Sekte tidak akan menyalahkannya. Melihat tujuannya tercapai, Xiao Yan juga menjadi lebih baik. Orang ini, sebenarnya adalah apoteker abadi kelas 4. Pada saat berikutnya, banyak ahli yang tercengang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kelangkaan apoteker di dunia hantu gelombang telah menjadikan profesi ini sebagai posisi seperti dewa di dunia hantu, belum lagi abadi tingkat 4, bahkan jika Xiao Yan hanya seorang apoteker tingkat kaisar, Wan Huozong juga akan mencoba untuk berkultivasi. Tuanku, kami dulu memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Mulai hari ini dan seterusnya, para ahli dari Sekte Api Segudang akan dibimbing oleh Master Xiao Yan dan Master Xiao Gui. Setelah beberapa saat, Huo Yi juga mengumpat secara langsung, dia tahu, seorang apoteker abadi kelas 4, dengan penglihatan yang begitu kuat, agak menakutkan. Dengan dia, saya khawatir akan jauh lebih mudah bagi Sekte Api Segudang untuk melangkah ke pasukan teratas di wilayah tengah. Xiao Gui, bagikan barang-barangnya. Melihat bahwa pejabat tingkat tinggi di sini menjadi meyakinkan untuk sementara waktu, Xiao Yan juga mengangguk dan berkata, jelas pada saat ini, pertentangan terhadap mereka berdua di Sekte 10.000 Api telah sepenuhnya terhapus. Tidak, ini adalah beberapa pil obat tingkat kaisar kelas 3 yang disempurnakan oleh kakak tertua saya sebelumnya, dan semuanya dibagikan kepada Anda. Ketika Xiao Gui mendengar kata-kata itu, dia langsung melepas kain hitam di keranjang dan segera sebotol pil obat botol giok muncul di mata publik. Masalah besar, melihat pemandangan ini, hati mereka yang hadir tidak dapat menahan gemetar hebat. Begitu banyak pil, cukup untuk menambah banyak kekuatan bagi sekte mereka. Kirim pesanan saya, siapapun di sekte yang menemui hambatan dari petarung abadi bintang 2 atau petarung abadi bintang 3 dapat datang ke sini untuk menerima cairan spiritual, yang dapat meningkatkan waktu kultivasi Anda, serta banyak ramuan obat untuk penyembuhan dan kultivasi. Petik 2. Berikan penghargaan kepada mereka yang telah melakukan perbuatan baik di sekte, dan mereka yang telah melakukan kesalahan akan dihukum. Xiao Yan berkata perlahan, baik, tuanku. Huo Yi tidak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata itu. Dia menunggu hari ini terlalu lama, tetapi untungnya, dia akhirnya mendapatkan pria mesum seperti Xiao Yan. Kali ini dalam kompetisi sekte 3 tahun kemudian, Sekte Api Segudang mereka sudah cukup untuk tumbuh menjadi kekuatan tertinggi yang benar-benar tirani. Dengan berakhirnya perjamuan Hongmen hari itu, semua orang kuat yang menemui hambatan di Wan Huo tiba-tiba memperoleh banyak keuntungan. Pada saat itu, reputasi Xiao Yan di sekte ini mencapai puncaknya. Pada hari kedua, saat matahari terbit, seorang pengawal yang bermandikan darah perlahan datang ke Wan Huozong dari bagian lain wilayah tengah. Luka-lukanya sangat serius, dan napasnya tampak seperti murid Wan Huozong. Tuan Xiao Yan, Tuan Xiao Gui, Tuan Sekte memiliki sesuatu yang penting untuk meminta Anda pergi ke aula untuk berdiskusi. Di pagi hari, seorang penjaga tiba-tiba memecah rasa kantuk Xiao Yan dan langsung pergi keluar rumah tempat mereka berdua beristirahat. Suaranya sangat keras, mendesak, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Kakak, apakah ini sesuatu yang besar? Setelah beberapa saat, kedua sosok itu membuka rumah pada saat yang sama untuk bersiap pergi. Xiao Gui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu, tetapi itu seharusnya menjadi masalah besar. Jika tidak, Anda tidak akan terburu-buru. Ayo pergi.
Xiao Gui, ingatlah, situasi di Sekte 10.000 Api telah stabil sekarang, dan pohon akasia sudah dekat. Aku harus pergi untuk mendapatkan pohon akasia terlebih dahulu. Selama periode ini, kamu akan bekerja keras untuk melatih para murid di sekte. Ketika aku keluar, aku khawatir itu akan menjadi yang ketiga kalinya. Kompetisi sekte tahun ini. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah bekerja keras untuk dirimu sendiri. Xiao Yan berkata dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Hei, kakak, jangan khawatir. Ada banyak kekuatan di wilayah tengah, tetapi Sekte 10.000 Api menempati tempat yang berbahaya. Bahkan jika kita dikepung oleh kekuatan lain, kita dapat memilih untuk tidak bertarung. Xiao Gui segera memahami kekhawatiran Xiao Yan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Begitu suara itu jatuh, keduanya segera berjalan menuju aula sekte. Master sekte terlihat bingung, mengapa begitu? Mereka berdua baru saja memasuki aula, dan tiba-tiba ada puluhan orang berkumpul di sini. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah beberapa orang kuat di perjamuan Hongmen, dan tentu saja ada beberapa yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, dia sangat sopan kepada Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, wilayah kita diserang. Setelah beberapa saat, Huo Yi mengerutkan kening dan langsung pergi ke sisi Xiao Yan dan berkata, "Wilayah." Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar ini. Tuan Xiao Yan, yang disebut wilayah teritorial adalah beberapa wilayah atau sumber daya dari pasukan kita masing-masing di wilayah tengah. Sekte 10.000 Api kita termasuk dalam urat kristal yang kaya akan spar energi. Meskipun spar itu tidak sebagus pil obatmu, itu kurang lebih dapat memberi para murid banyak sumber daya kultivasi, jadi, urat kristal ini milik kita. Sekte Myriad Fire adalah wilayah yang sangat berharga. Tetua Huoyun berdiri dan berkata, di sekte kami, ada beberapa petarung abadi bintang 5 dan bintang 4, tetapi tetua kedua dan tetua ketiga telah menjaga urat kristal untuk waktu yang lama. Baru hari ini seorang murid datang untuk melaporkan bahwa tanah itu diserang, dan keselamatan kedua tetua itu. Huo Tua juga mengerutkan kening saat ini. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Bisakah Zhong Yu menyerang sesuka hati? Xiao Yan bertanya segera setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Xiao Yan, Anda tidak tahu. Ada banyak pertempuran di wilayah tengah, tetapi pengadilan bumi dan pengadilan roh hanya duduk dan menonton, karena di sini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Kali ini, sekte yang menyerang wilayah kita adalah sekte yang menamakan dirinya Pavilion Qingyun. Dikatakan bahwa di belakang panggungnya tampaknya dilindungi oleh seorang pria kuat di halaman. Setelah beberapa saat, Huo Yi berkata dengan serius. Kekuatan Pavilion Qingyun ini dianggap yang terbaik di wilayah tengah, karena di antara sekte mereka, ada beberapa orang kuat di akhir Dosian Bintang 4. Penatua Huoyun mengerutkan kening, jelas ini adalah tahap akhir Dosian Bintang 4. Pria kuat itu memiliki penglihatan yang sangat mengejutkan. Tahap akhir Fighting Immortal Bintang 4. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar ini, tetapi dia masih cukup terkejut. Sekarang Xiao Yan hanya berada di tahap akhir Dosian Bintang 3, dan dia memiliki pil Dosian di tangannya. Hanya setelah menembus tahap akhir Dosian Bintang 3, dia juga dapat menerobos ke Dosian Bintang 4 dengan meminum pil Dosian. Master Sekte Huo, saya tidak tahu di mana wilayah Sekte 10.000 Api kita berada. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya, melapor kepada tuanku, wilayah kita berada di area inti wilayah tengah, yang merupakan area kacau tempat ikan dan naga bercampur, jadi kami mengirim 2 tetua Dosian Bintang 4 untuk menjaganya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Yan mengajukan pertanyaan seperti itu, Huo Yi tetap berkata, saya tidak tahu apakah tempat di mana yang disebut pohon akasia itu berada sama dengan tanah ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tuanku, tidak jauh dari tanah kami terdapat tempat pohon akasia berada di dunia saat ini, dan tanah kami mungkin diserang hanya karena pohon akasia berada di dunia ini. Tuanku, kali ini, biarkan aku pergi bersamamu. Wilayah sangat penting bagi sekte kami dan tidak boleh hilang. Huo Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, lokasi pohon akasia dan tanahnya sangat dekat. Tidak, kali ini, aku akan pergi sendiri. Ketika aku menyelesaikan krisis kepemilikan teritorialku, aku akan memasuki pohon akasia, jadi saat ini, urusan sekte akan menyusahkan Master Sekte dan Xiao Gui. Xiao Yan perlahan menolak. Tuanku, bukannya aku tidak percaya padamu,
dia adalah seorang ahli di tahap akhir Dosian Bintang 4, ahli seperti itu. Melihat Xiao Yan begitu tegas, Huo Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, meskipun Xiao Yan ini dapat mengalahkan Zhen Si sendiri, tetapi menghadapi tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 4, dia selangkah lagi darinya, dan aku khawatir Xiao Yan juga tidak punya pilihan. Master Sekte Huo, jangan tidak sabar. Ketika aku memasuki sekte, aku menemukan bahwa tidak jauh dari sekte gelombang ada beberapa tokoh yang menyelinap, mungkin mereka adalah musuh sekte, Paviliun Ting Feng. Kekuatan di Paviliun Ting Feng mirip dengan kita. Jika Master Sekte pergi dengan gegabah, aku khawatir sekte itu juga akan berada dalam krisis. Jadi perjalanan ini aku akan pergi sendiri. Adapun ahli Dosian Bintang 4 di Paviliun Qingyun, Master Sekte tinggal menunggu kabar baik saja. Xiao Yan berkata dengan senyum. Di sudut mulutnya, Master Sekte, apa yang dikatakan Master Xiao Yan benar. Ada Paviliun Qingyun di luar, dan Paviliun Ting Feng sedang menatap ke dalam. Anda tidak boleh pergi. Selain itu, Master Xiao Yan adalah seorang jenius yang terkenal di dunia, dan dia adalah seorang apoteker yang kejam. Dia pasti dapat mengubah risiko menjadi risiko yang aman. Mendengarkan suara Xiao Yan, semua pejabat tingkat tinggi yang hadir berkata, Sekte 10.000 Api adalah markas mereka. Jika mereka mengirim orang-orang kuat untuk membebaskan wilayah teritorial, saya khawatir begitu mereka dimanfaatkan oleh Paviliun Ting Feng, situasi mereka akan hancur. Tuan Xiao Yan, melihat pria lembut di depannya, Huo Yi tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia berkata, bahkan jika dia bertarung melawannya, dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Master Sekte, Xiao Gui. Saya telah meninggalkan banyak pil obat, cukup untuk meningkatkan kekuatan Songmen yang kuat. Tetapi ingat, selama saya pergi, Anda tidak boleh bertarung, Anda harus tetap berada di kubu sekte. Xiao Yan masih tidak lupa untuk menasihati, lagi pula, begitu pangkalan ini hilang, aku khawatir situasi mereka akan sangat buruk. Novel-novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Ikuti perintah tuanmu. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat yang hadir juga berkata dengan hormat. Tidak terlambat, segera pergi. Setelah menyerahkan beberapa masalah rumit di Zaidu, Xiao Yan berkata kepada pengawal dewa yang datang untuk melapor. Tuan Xiao Yan, kita mulai dari jalan rahasia, silakan ikuti aku. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan dan para pengawal berwarna darah segera meninggalkan jalan rahasia dan menuju ke wilayah-wilayah tengah sekte 10.000 Api juga cukup jauh dari area inti wilayah tengah. Selain itu, untuk menghindari mata-mata dari beberapa kekuatan lain, Xiao Yan dan keduanya bergerak secara tersembunyi, dan kecepatannya sangat lambat. Tempat lainnya berada di sebuah sekte di luar tebing Tungku Yan dari sekte 10.000 Api. Guru, murid Akademi Spiritual yang mengelola sekte 10.000 Api telah tiba, tetapi yang aneh adalah mereka bukan satu, tetapi dua. Di loteng yang agak elegan, dua pria mengenakan pakaian cantik muncul. Salah satu penjaga tiba-tiba masuk ke loteng dan berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Dua pria, satu setengah baya, tetapi ada aura yang sangat agung di sekujur tubuhnya. Kekuatan aura ini telah mencapai tahap tengah dari petarung abadi bintang 4. Dia sekarang adalah pemilik Paviliun Ting Feng, Feng Qingyu. Yang lainnya, yang tampaknya cukup muda, memiliki penampilan yang bermartabat, dan matanya penuh dengan bintang-bintang dingin. Orang ini adalah murid yang dikirim untuk mengelola Paviliun Ting Feng di Lingyuan. Tuan Yang, bagaimana menurutmu ini bagus? Setelah beberapa saat, Feng Qingyu bertanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang di depannya tidak hanya kuat, tetapi juga ada hubungannya dengan kepala sekolah Ling di halaman, jadi Feng Qingyu dan hanya dengan sopan. Tuan Paviliun Angin, saya telah berkomunikasi dengan pemilik Paviliun Qingyun. Paviliun Qingyun mengirim orang-orang kuat untuk menyerang wilayah sekte 10.000 Api, dan begitu mereka memobilisasi orang-orang kuat dari sekte untuk mendukung, kami akan segera menyerang, cobalah untuk memenangkan sekte 10.000 Api. Yang Si berkata dengan acuh tak acuh. Hehe. Meskipun kami mendengar bahwa Feng Ge dan Sekte Wan Huo memiliki banyak keluhan, tetapi orang dewasa membantu sekte kami, itu benar-benar membuat orang tua itu malu. Feng Qingyu mendengar kata-kata itu, dan langsung tertawa, bagaimanapun juga, itu mampu mencaplok Sekte Wan Huo, mereka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya yang besar, dan akan sangat mudah untuk memasuki pasukan teratas pada saat itu.
Itu benar, tetapi saya baru melakukan ini setelah menerima perintah. Tampaknya di halaman, ada orang-orang kuat yang ingin mati di Sekte 10.000 Api, mungkin 2 manajer rumah spiritual di Sekte 10.000 Api. Yang Si menggelengkan kepalanya. Petik 2, teruskan, awasi Sekte 10.000 Api. Begitu ada jejak pergerakan pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 4 di sekte mereka akan segera melaporkannya. Feng Qingyu berkata, baik, Master Pavilion. Begitu suara itu turun, ketenangan di sini kembali pulih. Tempat lainnya adalah Pavilion Qingyun di pusat wilayah tengah. Hei, bagaimana tuanmu bisa datang ke rumah sederhana hari ini dengan santai? Maafkan aku, Tuan Muda. Aku harap Tuan Muda memaafkanku. Di loteng yang dihias dengan sangat indah, seorang pria parubaya menyapa seorang pria muda dengan senyum di wajahnya. Yun Kun, Pavilion Qingyunmu telah menjadi sangat populer. Sepertinya tahun-tahun ini tidak membantumu dengan sia-sia. Setelah beberapa saat, pria muda itu berdiri tepat di kursi utama di loteng, lalu perlahan membuka mulutnya. Hei, Tuan Ling Yu sangat suka bercanda. Pavilion Qingyun kita dapat mencapai keadaan saat ini, itu semua berkat Tuan Muda. Jika Anda memiliki perintah, katakan saja. Qingyun Kun, penguasa Pavilion Qingyun, seorang petarung abadi bintang 4 yang terlambat. Baiklah, aku di sini hari ini karena ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ling Yu berkata dengan santai, sambil melihat beberapa rombongan di loteng. Turunlah, biarkan aku turun. Setelah beberapa saat, hanya ada 2 orang yang tersisa di loteng. Yang Si seharusnya berkomunikasi denganmu, dan memintamu untuk mengambil tindakan terhadap bawahan sekte Wan Huo. Tidak ada seorang pun di sekitar, Ling Yu langsung berkata. Tuan, bagaimana Anda tahu ini? Qingyun Kun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Yang Si berinisiatif untuk menghubunginya beberapa hari yang lalu dan memintanya untuk mengirim orang kuat untuk menyerang wilayah sekte Wan Huo. Wilayah Zong adalah milik Pavilion Qingyun mereka, jadi Qingyun Kun melakukan ini. Yang Si adalah milikku. Itu juga ideku untuk menyerang sekte 10.000 api. Ling Yu menjelaskan, menatap Qingyun Kun yang bingung. Aku tidak tahu apakah ada orang di sekte 10.000 api yang telah menyinggung orang dewasa, dan bawahan mereka bersedia mempersembahkan kepala mereka kepada orang dewasa. Mendengar suara Ling Yu, Qingyun Kun langsung tertawa. Paling banter, sekte 10.000 api ini hanyalah kekuatan tingkat menengah, dan jelas tidak setingkat dengan Pavilion Qingyun. Jadi jika berbicara tentang kinerja sendiri, bagaimanapun juga, meskipun Pavilion Qingyun memiliki pembangkit tenaga listrik tahap akhir abadi petarung bintang 4, tetapi tidak dapat melangkah ke puncak. Di antara sekte 10.000 api, ada 2 murid akademi spiritual. Keduanya adalah tujuanku. Jika kamu memiliki kemampuan, bawalah mereka kepadaku, dan aku akan memberimu hadiah besar saat itu. Ling Yu berkata sambil tersenyum. Jika demikian, silakan kembali dan tunggu kabar baik. Mendengar suara Ling Yu, Qingyun Kun tidak dapat menahan kegembiraannya. Kekuatan dan bakat Ling Yu luar biasa tirani. Jika dia dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, aku khawatir Pavilion Qingyun juga akan bangkit, dan dengan perhatian orang besar ini, Pavilion Qingyun mereka juga dapat berjalan menyamping di wilayah tengah ini. Begitu suara itu berakhir, sosok Ling Yu perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan pergi. Kemarilah, kirim seseorang untuk menjaga sekte. Wilayah sekte 10.000 api, pavilion ini akan pergi ke sana secara langsung. Begitu suara itu jatuh, Qingyun Kun tersenyum perlahan. Api suci di tubuh Xiao Yan adalah milikku. Tunggu, seorang petarung abadi bintang 3 juga mencoba bersaing dengan klan jahat di luar wilayah, hanya mencari kematian. Berjalan di kehampaan, wajah Ling Yu menjadi mengerikan, dan dia berkata, jangan meremehkan orang ini. Menurut pemimpin, Xiao Yan telah menyatukan banyak orang kuat dan sepenuhnya memusnahkan beberapa dari 36 keluarga kerajaan di antara klan jahat ekstrateritorial kita. Pada saat yang sama, tubuh Ling Yu tiba-tiba memiliki aura jahat muncul. Hei, jangan khawatir. Bahkan jika orang ini memiliki kemampuan hebat, dia tidak dapat melarikan diri dari wusisanku. Bagaimanapun, ini adalah wilayahku sendiri. Ling Yu mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengabaikannya, berpikir bahwa dia sekarang adalah petarung abadi bintang 4 yang lengkap, dan dia mengendalikan setengah dari wilayah tersebut. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah, dan kamu dapat berhasil memasuki Dewa Pejuang Bintang 5.
Pada saat itu, kamu dapat memasuki kuil Dewa Jiwa Gelombang. Berhati-hatilah. Setelah beberapa saat, aura jahat di tubuhnya membuka mulutnya dan berkata, meskipun itu bukan orang asing yang kuat, itu adalah salah satu yang paling berdosa. Ia tahu tirani dari 36 keluarga kerajaan di antara orang asing. Xiao Yan mampu menghancurkan, tentu saja, dia memiliki kekuatan. Baiklah, aku akan memperhatikan. Tetapi kamu harus berkonsentrasi pada persiapan untuk mengupas api suci dan menekan api suci. Untuk sisa waktu, biarkan orang-orang ini melompat-lompat sebentar, sampai aku keluar dari pohon akasia. Xiao Yan, kalian semua pasti akan mati. Ling Yu berkata sambil tersenyum. Petik 2. Hati-hati, auramu terlalu tirani. Jika itu ditemukan oleh orang-orang kuat di halaman atau ayahmu, rencana kita akan gagal. Setelah beberapa saat, aura jahat di Ling Yu mengingatkan. Jangan khawatir, selama aku bisa melangkah ke Dewa Petarung Bintang 5, aku bisa langsung bertemu dengan Raja Iblis, dan seluruh alam jiwa Li akan jatuh ke tangan kita. Susu. Pada saat yang sama, Ling Yu tertawa, sabu-sabu. Sosok Xiao Yan dan pengawal Sue terus melintasi wilayah yang luas ini, dan setelah beberapa saat, pengawal Sue perlahan berbicara. Apakah kalian sudah sampai di tempat tujuan? Xiao Yan berhenti di sebuah batu dan segera berkata, Tuan, Paviliun Qingyun ini didukung oleh seorang pria kuat dari halaman bawah tanah, dan bawahannya dengan gegabah mengingatkan orang dewasa. Pengawal darah itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Anda bisa memimpin jalan. Xiao Yan tidak berpikir demikian. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, saya khawatir selama dia tidak menghadapi pembangkit tenaga listrik yang sangat tirani, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa petarung abadi bintang 4 tingkat menengah. Mendengar kata-kata itu, pengawal darah itu hanya bisa menyerah, dan segera membawa Xiao Yan menuju tempat tujuan, tetapi keduanya sangat dekat dengan tujuan. Zhongyu, Pegunungan Tandus. Pegunungan Tandus adalah pegunungan terbesar di wilayah tengah. Medan di sini sangat luas, dan telah menciptakan kekayaan sumber daya dan urat mineral yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, juga merupakan persaingan paling sengit di seluruh wilayah tengah. Tuanku, Tetua ketiga Sekte Wan Huo membawa bawahan yang tersisa dan melarikan diri ke pedalaman Gunung Tandus. Setelah beberapa saat, aku khawatir mereka akan meninggalkan wilayah Sekte Wan Huo dan pergi ke wilayah kekuatan lain. Di kaki gunung, seorang pria agung dengan sekelompok prajurit berseragam yang kuat perlahan berdiri di sini. Petik 2. Sialan Tetua ketiga Sekte Api Segudang, sebenarnya ingin merusak perbuatan baik. Kita, bawa saudara-saudara dan masuklah ke pencarian. Pastikan untuk mencari tahu sebelum dia melarikan diri dari wilayah itu, jika tidak memasuki wilayah kekuatan lain akan menyebabkan masalah besar. Pemimpin itu juga mengerutkan kening dan meraung. Orang-orang ini semuanya mengenakan seragam militer, dan kata Qingyun terukir di belakang mereka. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa orang-orang ini jelas adalah bawahan Paviliun Qingyun. Pemimpinnya bernama King Feng, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dosian Bintang 4. Di antara Paviliun Qingyun, kekuatannya juga termasuk dalam 3 eksistensi teratas. Kali ini, dia dikirim bersama dengan Master Paviliun Qingyun. Di antara wilayah sekte, para penjaga benar-benar musnah. Tempat lain, tetua ketiga, sekarang hanya ada beberapa prajurit tua dan lemah yang tersisa di antara saudara-saudara. Bukan cara untuk terus seperti ini. Ketika kamu berjalan 100 meter, kamu berada di wilayah pasukan lain. Daripada ditangkap oleh orang-orang dari Paviliun Qingyun, lebih baik bergegas ke wilayah pasukan lain. Jika mereka baik hati diselamatkan, jadi, mari kita bertarung. Yang lain di sana, beberapa sosok yang jarang bersembunyi di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi membuka mulut mereka dan berkata, orang-orang ini semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda, yang terkuat hanyalah seorang pria parubaya, kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 4. Di dalam pohon kuno di langit ini adalah tempat di mana mereka menjaga urat-urat kristal, tetapi saat ini, mereka terpaksa melarikan diri ke tepi. Tetapi saya khawatir tetua kedua tidak akan dapat melawan. Bagaimanapun, Master Paviliun Qingyun secara pribadi mengambil tindakan. Tetua ketiga yang memimpin tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke kedalaman urat-urat kristal, di mana riak-riak energi yang mengerikan terus menyebar, itu jelas tetua kedua. Dia bertarung dengan sengit dengan Master Paviliun Qingyun.
Tetua ketiga, ayo kita pergi dulu. Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah kembali dan memindahkan pasukan penyelamat. Yang lain berkata tanpa daya, aku tidak bisa kembali untuk menyelamatkan pasukan. Sekte ini menempati daerah yang berbahaya dan didambakan oleh banyak kekuatan. Jika kita terburu-buru memobilisasi pasukan kita, aku khawatir sekte ini akan jatuh. Begitu sekte ini kalah, aku khawatir situasi kita akan lebih buruk. Tetua ketiga berkata, hei, jadi kamu di sini. Jangan berpikir untuk kembali menyelamatkan pasukan, aku akan mengirim kalian ke neraka satu persatu. Tepat ketika tubuh beberapa orang baru saja menggeliat dan bersiap untuk bergerak, sosok yang menakutkan seperti sungai yang bergelombang tiba-tiba meledak di sekitar pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Tidak bagus. King Feng dan yang lainnya mengejar, tiga tetua pergi. Bersumpah untuk melindungi tetua ketiga. Beberapa sosok lemah langsung melindungi tetua ketiga di belakangnya, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Sialan, sampai sekarang, aku khawatir aku harus bertarung. Setelah beberapa saat, wajah tetua ketiga menjadi sangat jelek ketika dia melihat badai cian yang semakin menakutkan di sekitar pohon kuno yang menjulang tinggi. King Feng, seorang ahli di tahap tengah Dousian Bintang 4 di Paviliun King Yun, seorang ahli kultivasi atribut angin tangan pertama, dan seorang ahli di tahap akhir Dousian Bintang 4 yang pernah melenyapkan tahap akhir Dousian Bintang 4. Selain itu, dia sekarang terluka parah, belum lagi kekuatannya hanya di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 4, ini adalah bahaya yang nyata. Tetua ketiga, mengapa kau berjuang? Awalnya, kau memiliki tidak kurang dari 50 penjaga yang bertugas menjaga dan berpatroli di urat kristal ini, tetapi mereka bersikeras untuk menghadapi Paviliun King Yun kita. Sekarang tidak apa-apa, hanya beberapa prajurit tua dan lemah yang tersisa, akhir ini. Dalam badai cian yang benar-benar membungkus pohon kuno yang menjulang tinggi, bersama dengan kekuatan badai atribut angin yang sangat berbahaya, ada penghinaan. King Feng, bukankah Paviliun King Yunmu hanya memanfaatkan bahaya orang-orang? Ketika aku pulih, aku pasti akan memusnahkanmu. Menghadapi agresivitas King Feng, aura tetua ketiga tiba-tiba meningkat, dan dia masih mencoba untuk tenang. Silakan, ini adalah tempat pemakamanmu. Dan jangan khawatir, urat kristal ini, Paviliun King Yun kita akan membantumu untuk melindunginya, dan segera, semua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Api Myriad akan turun untuk menemanimu. Hahaha, begitu suara itu jatuh, badai cian di sekitar pohon kuno yang menjulang tinggi itu memancarkan fluktuasi yang hebat, dan kemudian di bawah kendali King Feng, badai itu langsung menyusut, dan tiba-tiba menyerang tetua ketiga. Melihatnya, tampaknya mereka ingin melenyapkan orang-orang ini sepenuhnya. Bayangan ular roh api, ledakan aku. Dalam menghadapi pukulan tirani kekuatan jangka menengah Dousian Bintang 4 milik King Feng, tetua ketiga tidak berani menahan tangan apapun, atribut api yang menyilaukan melonjak dalam sekejap, dan tiba-tiba membentuk lusinan energi yang persis sama dengan dirinya. Tubuh itu tiba-tiba melesat ke arah badai cian yang bertiup di wajah. Boom! Badai cian yang mengerikan itu sangat merusak gelombang baru saja mendekati pohon kuno yang menjulang tinggi itu, dan pohon kuno yang menjulang tinggi itu benar-benar musnah seperti bunga yang patah dan pohon willow, tetapi setelah beberapa saat, dengan munculnya lusinan sosok energi api di sekitar ketiga tetua itu menghantam badai cian itu. Tabrakan, badai cian dan lusinan tubuh energi itu baru saja bertabrakan, dan lingkaran yang berisi riak energi yang merusak tiba-tiba meledak. Setelah kebuntuan di antara keduanya, jejak energi cian melewati energi api, langsung menghadap ketiga tetua menyerang dan pergi. Puff, sepertinya langit akan membunuhku, tapi bahkan jika lelaki tua itu jatuh, itu pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Menyadari serangan jejak energi ini, mata tetua ketiga bersinar dingin, tegas dan jejak fluktuasi cerah, meledak tiba-tiba. Boom, dan tepat ketika tetua ketiga jatuh ke dalam keadaan di mana lampu kehabisan minyak dan ingin meledak, jejak kekuatan lembut tiba-tiba menyehatkan tubuhnya, dan energi cian yang menyerangnya juga dihancurkan oleh tubuh. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya dapat dengan mudah menghancurkannya. Orang ini, di mana tempat suci itu? Menyadari kejadian yang tiba-tiba itu, tetua ketiga juga buru-buru memulihkan napas dalam tubuhnya, dan segera menatap pria berkaki berat di depannya, sepertinya dia bisa merasakan sesuatu yang ekstrim dari orang ini. Bahaya, siapa? Berani menghancurkan hal-hal baik Paviliun King Yun kita, tidak bisakah kita mencari kematian? Melihat bahwa dia akan membunuh sesepuh ketiga sepenuhnya,
dia tiba-tiba diselamatkan oleh pemuda di depannya. King Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit marah. Sesepuh ketiga, kalau begitu, beberapa pil obat untuk memulihkan lukanya. Setelah beberapa saat, pria kurus itu melemparkan beberapa botol giok halus ke pria yang terluka parah di bawah, dan langsung tertawa. Tiga tetua, penjaga darah di samping juga muncul di sini dan berkata, Huo Yuan, aku tidak memintamu untuk melaporkan informasi itu kepada Master Sekte dan membiarkannya memutuskan, mengapa kamu. Tetua ketiga dengan lembut mengambil pil obat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bingung. Tiga tetua, orang ini adalah murid yang ditugaskan untuk mengelola sekte kita kali ini. Kata Huo Yuan, kamu bisa pulih dengan tenang, orang ini. Serahkan padaku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian tubuhnya langsung menginjak cabang di atas pohon kuno, menatap dengan waspada pada pria di depannya. Manajer mendiang Samsung Do Xian. Hahaha, wah, kamu punya jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada pintu ke neraka untuk dibobol. Kebetulan sekali Master Pavilion memerintahkan untuk menangkap dua manajer Sekte Wan Huo. King Feng mendengar kata-kata itu, tetapi tiba-tiba tertawa. Menurutnya, kekuatannya yang bermartabat di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4 dapat menghadapi orang yang bukan Dewa Petarung Bintang 4, saya khawatir itu semudah mencubit semut sampai mati. Petik 2. Banyak omong kosong. Ledakan panas. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengan King Feng, atribut api yang menyilaukan ki pertempuran di tubuhnya mengembun, dan kemudian kecepatannya tiba-tiba meroket, dia langsung melepaskan diri dari cabang, mengeluarkan penguasa kuno api konstan yang aneh di belakangnya, dan menyerang King Feng secara langsung. Kecepatan yang sangat cepat, meskipun King Feng membenci Xiao Yan, dia hanya bisa mengambil tindakan balasan dalam menghadapi penolakan Xiao Yan untuk mundur dan melawan perang. Feng Xing Tianyu. Dalam sekejap, Dou Kor di tubuh King Feng menggeliat, dan Dou Qiqian yang mempesona menyebar dalam sekejap, mengelilinginya. Itu melesat ke arah Xiao Yan, dan kekuatan serangannya begitu kuat sehingga bahkan Dou Xian Bintang 4 tidak akan menyerah terlalu banyak. Serangan yang sangat kejam. Perubahan pertama Dewa Naga. Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi dia bisa merasakan energi besar yang terkandung dalam serangan King Feng, dan segera memanggil secara diam-diam, dan tepat di atas tubuhnya, kilau emas yang sangat tersembunyi bersinar. Dia meninggal, namun dengan berkat transformasi pertama Dewa Naga, pertahanan Xiao Yan meningkat pesat. Boom! Hujan bintang turun tanpa suara di Xiao Yan. Ketika King Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tahu betapa kejamnya serangannya. Di bawah pukulan ini, bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, senyum King Feng langsung membeku, karena ketika bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di udara menyentuh tubuh Xiao Yan, mereka tidak memberikan reaksi apapun, seolah-olah mereka hancur. Xiao Yan hanya memegang penggaris yang berat itu di kedua tangannya, datang kepadanya, dan menebas 7 kaki berturut-turut. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Perisai angin biru. Sebelum dia bisa memikirkan mengapa Xiao Yan bisa mengabaikan serangannya, perisai cahaya biru yang menyilaukan muncul di depannya seketika, menghalangi serangan Xiao Yan. Sisi, ketika pukulan itu meleset, tubuh Xiao Yan bergerak cepat, tetapi ada semburan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Jelas, bahkan dengan berkat transformasi pertama Dewa Naga, dia berhadapan dengan pertarungan bintang 4 yang kejam. Serangan King Feng di tahap tengah peri juga membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Orang ini, dengan kekuatan tempur yang mengerikan, mampu untuk sementara waktu menyamai King Feng di tahap tengah Dou Xian Bintang 3 berdasarkan kekuatannya di tahap akhir Dou Xian Bintang 3. Tampaknya inti pertempuran internalnya dan keterampilan bertarung yang telah dia kembangkan cukup maju. Selain pengalaman tempur yang kaya, dia benar-benar aneh. Melihat ini, tetua ketiga di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini terlalu mengejutkan. Sial! Kekuatan orang ini terlalu aneh, tidak heran dia menjadi sasaran. Para pembangkit tenaga listrik di halaman bawah tanah. Sepertinya dia pasti serius. Setelah beberapa saat, wajah King Feng menjadi serius, dan penghinaan yang sebelumnya dia tunjukkan kepada Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Apakah kamu siap untuk melakukan gerakan nyata? Itu tepat. Tendang aku, penguasa langit lapisan ke-7. Melihat ini, atribut api Xiao Yan yang mempesona menyapu dan melilit penguasa kuno dari api yang berbeda,
dan segera menebas ke arah King Feng, dengan 7 sinar 100 kaki berturut-turut, dengan momentum yang mencengangkan. Serangan yang sangat lemah, jangan keluarkan untuk mempermalukannya. Menghadapi pukulan Xiao Yan, King Feng melambaikan tangannya sesuka hati, dan 7 kaki raksasa itu tiba-tiba hancur. Pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 4 memang tirani, dan masih dalam jangka menengah. Xiao Yan mengangguk perlahan, tetapi untuk menjaga kekuatannya, dia tidak bisa dengan gegabah menggunakan Yan Yan Bian. Bagaimanapun, ada Dosian Bintang 4 di Paviliun King Yun. Pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya, orang itu, adalah lawan yang paling sulit. Apakah kamu tidak berdaya? Kekuatan mendiang Dewa Pejuang Samsung, mampu memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku, itu sepadan dengan gengsimu. Sekarang, kau bisa mati. Hahaha, dalam sekejap, menatap Xiao Yan yang berdiri perlahan di tempat, King Feng tertawa terbahak-bahak. Feng Yao, tebasan matahari terbenam. Jatuh, bocah. Setelah beberapa saat, semangat juang di seluruh ruang menjadi lebih tipis, dan lingkaran riak energi Qian terus menyebar ke segala arah dengan King Feng sebagai pusatnya, dan fluktuasi yang mengerikan menyebar keluar. Tidak bagus. Ini adalah keterampilan bertarung di puncak peringkat suci. Jika Xiao Yan menghadapinya, aku khawatir. Setelah berbicara, tetua ketiga mencoba untuk bangkit, tetapi tersapu oleh riak energi. Serangan yang sangat kejam. Xiao Yan berdiri diam di udara gelombang melihat King Feng dengan pukulan yang kejam. Hatinya juga menjadi panas. Di atas penggaris, lingkaran garis misterius, disertai dengan berkah dari benih surgawi Agung Feiyan, perlahan muncul, dan fluktuasi ini ternyata adalah kekuatan untuk menggerakkan penggaris di paviliun dupa terbakar. Feng Yao Sunset Slash. Suara lembut itu terdengar seperti lonceng angin, dan tiba-tiba ada rasa gelisah yang sangat tirani di seluruh ruang. Boom! Setelah beberapa saat, King Feng tidak ragu-ragu. Bilah Qian yang berisi kekuatan dan energi yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya tiba-tiba menebas ke arah kekosongan tempat Xiao Yan berada. Gerakan itu baru saja jatuh, dan lingkaran pedang tak terlihat tiba-tiba muncul. Kemarahan, dengan fluktuasi yang tak tertahankan, berbalik ke arah Xiao Yan. Pembaruan tercepat dari novel Kiki https://. Sudah berakhir, nak, hahaha. Melihat Xiao Yan yang tidak bereaksi sama sekali, King Feng tertawa terbahak-bahak. Pukulan ini cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 4. Untuk menghadapi Dewa Pejuang Bintang 3 tahap akhir Xiao Yan, itu sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu pukulan membunuh. Huho, sungguh fluktuasi yang hebat, itu memang keterampilan bertarung di puncak Orde Suci. Gerakan penguasa langit. Namun tepat ketika energi pedang tak kasat mata itu hendak menyerang Xiao Yan, pola misterius pada penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi menyilaukan dengan berkat benih surga agung. Energi pedang tak kasat mata itu langsung mengenai pola api pada penguasa kuno api yang berbeda, dan kemudian perlahan menghilang. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, pupil mata King Feng menyusut rapat dan kehilangan suaranya. Kembalikan padamu. Pada saat King Feng kehilangan suaranya dan ragu, kekosongan di belakangnya tiba-tiba retak 100 meter, dan kemudian tebasan mengerikan yang baru saja menghilang dari wajah Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kekuatan tebasan ki pedang tak kasat mata ini bahkan lebih dahsyat daripada saat menyerang Xiao Yan tadi.